kalimat isim, kedua kalimat fi'il, ketiga kalimat huruf. Yang tadi sudah dibaca, isim, fi'il, huruf. Makanya kalam itu, ini mulai dari kalam dulu kan. Kalam itu adalah lapas yang sudah tersusun, punya faedah dan disengaja. Contohnya ja'a Zaidun. Lapas yaitu suara hijaiyah tersusun dari beberapa kalimat. Artinya begini, kalau suaranya lonceng, kalam bukan? Bukan. Kalau menuntut ilmu agama sebagai apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi keinginan kalian agar mendapatkan ilmu yang banyak barokah, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi tanah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau dengan predikat masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Miftah kita yang sudah sampai ke saat ini. Kita akan masuk ke bab fi'il. Mohon ditulis yang belum tahu arti fi'il. Fi'il adalah kata yang bermakna pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il itu adalah kata yang bermakna pekerjaan. Tanda-tanda fi'il itu ada 4. Yang pertama, apabila dimasuki oleh huruf qad. Yang kedua, dimasuki oleh sin. Yang ketiga, saupah. Yang keempat, ada tak taknis. Nah, itu tanda daripada fi'il. Mana contohnya fi'il ketika diawali dengan huruf qad? Qad aflahal mu'minun. Berarti di sini apabila dimasuki diawali huruf qad, maka kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Coba yang punya nazom jurumiyahnya coba lihat di nomor 59. Coba lihat di nomor 59 sampai nomor 66 ini azan, coba dibacakan. Nah, ini yang berbicara tentang fi'il, coba dibaca. Yang punya silakan ikuti. Nomor 59, nomor 59. Amil jazamnya itu lam alam lama, lam amar dan ladu aserta alama. Lana ila doa juga insata manpana dan khaisuma juga kaipama isma ayun dan mata serta ayana aina dan iza dalam siir belaka. Diperhatikan,
Di nomor 59 sampai dengan nomor 61 itu berbicara tentang af'al atau fi'il. Fi'il itu ada 3 bagiannya. Pertama disebut dengan fi'il madi, mudhari, amar pastinya. Fi'il madi mabni patah selamanya, fi'il amar mabni sukun selamanya. Fi'il mudhari hukumnya wajib rafa ketika amil nasib jazm tidak ada. Makanya supaya mudah kalian hafal, jadi ada dalam bentuk nasab. Fi'il itu ada 3 bagiannya. Fi'il madi, mudhari, amar pastinya. Fi'il madi mabni patah selamanya. Fi'il amar mabni sukun selamanya. Fi'il mudhari hukumnya wajib rafa ketika amil nasib jazm tak ada, baru kembali ke amil di sana. Untuk diketahui, kalau di dalam nazom alfiahnya tertera wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'it ta'nisi ma'at taskini. Nah itu tanda-tanda daripada fi'il. Tanda fi'il itu ada 4. Saya ulangi. Ada qad, ada diawali sin, saufa atau tak ta'nis atau tak yang mati. Paham dong? Coba itu dicatat itu nanti supaya jangan. Nah kita lanjut ke huruf. Huruf adalah kata selain isim dan fi'il. Huruf adalah kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda. Huruf ini adalah kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda. Oke. Kalau di syair ini di halaman berapa nih Azan? Yang berbicara tentang huruf. Nomor berapa? Coba dilihat. Yang berbicara tentang huruf. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Itu di nomor 16 itu. Coba dilihat. Huruf itu tak pantas ada tandanya. Tanda isim fi'il bukanlah untuknya. Diperhatikan. Jadi huruf itu tidak punya tanda. Jadi ada tanda isim, tanda fi'il itu bukan untuk huruf. Huruf itu tidak memiliki tanda. Nah, coba saya mau dengar dulu sampai ini. Mana yang sering mana azan dari nomor dari awal sampai ke nomor sampai ke nomor 44. Yang lain ngikuti. Nomor awal sampai ke 44. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
yang harus dihafal kalimat itu lepas berbagai satu seperti air kalimat itu ada di macamnya ilmu yang ada Yesus itu hanya jadi yang tidak termasukkan dari al-juga urgen Ega itu berpihakkan Allah juga datang juga urgen Fi'il itu mempunyai tanda empat sin saufakat tata tanpa harokat huruf itu tak pantas ada tandanya tanda isim fi'il bukan hurufnya i'rab perubahannya akhir kalimat sebab amil yang masuk pada kalimat terkadang berubahnya terkadang hanya kira-kira takdiran i'rab itu ada empat bagiannya rofa nasab khafat dan jazam jenisnya rofa nasab khafat i'rab bagi isim rofa nasab jazam i'rab rofa punya empat tanda tidak kurang doma wawu alif nun tidak terbuang doma tandanya rofa empat-empatnya isim mufrad dan jamak taksir pastinya yang ketiga jamak yang muannas salim seperti contohnya lafaz muslimatin yang keempat mudhari tidak bertemu dhamir tasniyah dan jamak pun begitu tidak juga muannas dan mukhatabah itu semua rofanya wajib dhamma jadi tanda rofanya muzakkar juga asmaul khamsah tidak tertukar alif tanda rofanya isim tasniyah tidak untuk selain isim tasniyah jadi tanda rofa satu tempat hanya af'alul khamsah yang paling tepat yaitu yaf'alani yaf'aluna dan taf'alani juga taf'aluna yang terakhir yaitu taf'alina contohnya yaitu lafaz tadrina tanda nasab ada 5 tidak kurang fathah kasrah alif ya nun yang terbuang tanda nasab yang fathah 3 tempatnya mufrad jamak taksir mudhari tempatnya mufrad nasab yang fathah 1 tempatnya untuk jamak muannas salim pastilah nasab yang paling 1 tempatnya untuk asmaul khamsah satu-satunya karena nasabnya dan semua tempatnya tasbih dan jamak menggunakan pastinya karena nasabnya dan dua hurufnya untuk apalul khamsah lainnya tanda wabat ada tiga tilakannya asma yang terjadi ada yang lainnya tuh yang di belakang yang pasti tempatnya
mufrad dan tasrif serta muannasnya. Ada wafat juga tiga tempatnya masih ada makna asmaul khamsah Allah wafat. Ya fathah satu tempatnya, isim ghair munsharif satu-satunya. Tanda jazam tiga pertamanya sukun, terbuangnya huruf i'lad dan juga nun. Tanda jazam yang sukun satu tempatnya, fi'il mudhari sahih huruf akhirnya. Tanda jazam yang membuat huruf akhir untuk fi'il mudhari yang mutal akhir. Tanda jazam yang membuat huruf nunnya hanya pada af'alul khamsah tempatnya. Sampai di sana, Jud. Sudah sampai sana. Nah, ini yang kita akan pelajari apa yang dibaca tadi. Kita lanjut kalimat. Makanya kalimat itu terdiri dari tiga. Pertama kalimat isim, kedua kalimat fi'il, ketiga kalimat huruf. Yang tadi sudah dibaca. Isim, fi'il, huruf. Makanya kalam itu, ini mulai dari kalam dulu kan. Kalam itu adalah lapas yang sudah tersusun, punya faedah dan disengaja. Contohnya ja'a Zaidun. Lapas yaitu suara hijaiyah tersusun dari beberapa kalimat. Artinya begini, kalau suaranya lonceng, kalam bukan? Bukan. Kalau suaranya nyet, kalam bukan? Bukan, karena tidak memiliki arti, tidak tersusun. Paham tum? Nah, yang dikatakan kalam ketika ada kata-kata huruf hijaiyah yang tersusun dan itu berbentuk kalimat, punya faedah dan tersusun. Nah, terus baru yang ke 8 tadi lapas yaitu suara hijaiyah tersusun dari berapa kalimat. Berfaedah memahamkan si pendengar, disengaja mengucapkan dengan sadar. Lamun dengan ngigo, kalam bukan? Bukan, orang mimpi ngeremon, tahu ngeremon? Mutlai balik ngeremon, aneh dia sedang kalam, bukan kalam. Karena orang tidak sadar dia ucapkan. Aneh ketuan dengan ngeremon ngipi apa ini wibian, dia tahu. Berarti itu bukan syarat kalam. Makanya ini dikatakan mengucapkan dengan sadar. Itulah syarat komponen. Dari mana ini? Itulah syarat komponen pada kalam yang harus dihafal secara mendalam. Kalimat itu lapas bermakna satu. Seperti aina zahabat almar'atu. Kalimat itu ada 3 macamnya. Isim, fi'il, huruf yang ada maknanya. Isim itu tandanya di i'rab jar kemasukan tanwin, al juga huruf jar. Huruf jar yaitu min, fi'an dan ala, rubba, bakap, lam dan juga huruf illa. Yang kemarin kan ada tanda isim itu apa pertama? Di i'rabi huruf artinya masuk huruf jar, tanwin, ada alif lam, kan begitu. Dan bisa dijerkan. Huruf jar itu apa? Ini sudah ada. Kalau kalian sudah hafal bait-bait ini, paham sudah artinya, hafal sudah tentang huruf jar. Huruf jar yaitu min, fi, an, ala, rubba, ba, kaf, lam, juga huruf illa. Nah, ini kaitan tentang kalimat isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Di dalam isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mu'rab itu apa namanya mu'rab?
Maka tulis, kalau ditanya mu'rab itu artinya berubah, mabni itu artinya tetap. Kalau mu'rab itu ada 10 yang berubah pada isim, kalau mabni itu ada 3 yang ada pada isim. Isim mufrad itu yang 10 mana? Pertama isim mufrad, kedua isim tasniyah, ketiga jamak mudzakkaris salim, keempat jamak muannats salim, kelima jamak taksir, keenam asmaul khamsah, ketujuh isim ghairu munsharif, kedelapan isim mausul, isim maksur, kesembilan isim mangkus, kesepuluh isim mudhaf ya mutakallim. Nah itu yang mu'rab, yang berubah. Kalau yang mabni pada isim itu ada 3, isim domir, isim mausul, isim isyarah. Mana isim domir itu, coba sebut. Nah, itu yang mabni, artinya dia tidak berubah. Domir itu, coba diulang, coba semuanya, jangan nganga aja manfaat sonsong. Enak kan? Ketika saya suruh baca ya kalian baca. Terus isim mausul. Isim mausul itu apa? Kata sambung. Alladzi, allati, alladzina, alladzi, alladzina, allati. Nah, itu alladzi, allati, alladzina juga itu disebut dengan isim mausul. Terus yang ketiga isim isyarah. Apa arti isim isyarah? Kata hada, hadi, dzalika, tilka. Itu yang disebut dengan isim isyarah. Dia juga mabni, tidak berubah. Nah, ini yang perlu diingat. Saya ulangi, isim mu'rab itu 10, isim mabni itu ada 3. Isim mu'rab yang 10, isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkaris salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, isim mudhaf pada ya mutakallim. Kalau isim mabni ada 3, dhamir, mausul, isyarah, cukup. Sudah? Oke, terus yang kedua fi'il. Fi'il itu juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang berubah, ada yang tetap. Mana fi'il mu'rab itu hanya satu, yakni pada fi'il mudhari. Kalau yang mabni itu ada 2, madhi sama amr. Madhi sama amr. Terus kalau huruf itu mabni, dia tidak berubah. Makanya yang berbicara tentang fi'il madhi amr ini tadi sudah dibaca di nazomnya. Fi'il itu mempunyai tanda 4. Sin, saufa, kota, tanis tanpa harokat. Huruf itu tak pantas ada tandanya. Tanda isim fi'il bukanlah untuknya. I'rab perubahannya akhir kalimah, sebab amil yang masuk pada kalimah. Terkadang berubah dia terlihat lafzan, terkadang hanya kira-kira takdiran. Takdiran itu ya dikira-kirakan, walaupun ya tidak nampak. Kita lanjut ke sekarang. Kita sudah kalau perhatikan ke kitab ilmu talimnya.
Kemarin ilmu talim sudah sampai mana? Oh ini, kita lanjut. Bait yang ke-10. Siapa yang mau baca? Fasadun kabirun alim. Apa? Asraf bisa baca? Coba diperhatikan. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Yang di belakang jangan ngomong. Wakbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan besar terjadi karena orang yang berilmu yang tak dapat memuliakan ilmunya. Nah ini ancaman bagi orang yang sudah memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkan. Ini kenapa ribut sekali di belakang itu. Di halaman 17 di nomor 10 lihat itu. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan besar terjadi kepada orang yang berilmu yang tidak memuliakan ilmunya. Artinya dia tidak mengamalkan. Wa kabaru minhu jahilun mutanassikun. Dan lebih dahsyat lagi kerusakan karena orang yang tidak berilmu menjadi ahli ibadah. Diperhatikan. Ini ancaman bagi orang yang beribadah tidak disertai ilmu. Ada juga ancaman orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang beribadah tidak ada ilmunya maka akan rusak ibadahnya. Tidak diterima ibadahnya. Contohnya mana? Dia tidak pernah mengilmukan rukun sholat. Dia tidak tahu mana fardu wudu. Dia tidak tahu mana rukun sholat atau fardu wudu. Maka ketika dia mengerjakan sholat, dia tidak tahu mana rukun, mana sunnah, mana wajib. Maka orang tersebut kadang mengerjakannya selalu salah. Di mana rukunnya dia tinggalkan, maka otomatis sholatnya tidak sah. Ketika dia anggap yang sunnah jadi wajib, yang wajib menjadi sunnah, itu pun akan rusak, akan menjadi batal sholatnya. Kita lanjut. Huma fitnatum fil alamina azimatun. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya merupakan fitnah dahsyat di alam ini. Nah yang tadi itu, mana yang dikatakan fitnah? Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, orang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Bagi orang yang berpegang kepada keduanya dalam hal agamanya. Coba diperhatikan di bait yang ke-12. Taman naita antum si faqihan munaziran bi ghairi anain wal jununu pununu. Engkau berharap untuk menjadi ahli fikih yang hebat tanpa lelah, maka ketahuilah bahwa orang gila itu banyak macamnya. Sampai digitukan. Katanya mau menjadi orang tetapi dia tidak mau lelah belajar. Tidak mungkin. Katanya dia mau menjadi orang yang tapi dia tidak tekun rajin menuntut ilmu, maka tidak mungkin ilmu itu akan datang. Makanya dikatakan di sini, ketahuilah bahwa orang gila itu banyak macamnya. Dikatakan orang gila itu banyak macamnya gila. Ada gilanya dengan ucapan, ada gila karena tingkah laku. Walaysaktisabul maliduna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu.
Dan tiadalah orang yang berusaha memperoleh harta benda tidak merasakan kesulitan yang ia tanggung, lantas bagaimanakah dengan ilmu? Coba lihat di bait yang ke-14. Gimana sih dibaca ini? Yang nomor 14, coba siapa yang bisa baca? Ayo coba, 14, Razan. Iya. Bacanya yang lagunya itu apa? Ingat. Ingat lagunya? Coba. Yang lain, jangan lain. Cukup sampai di sana dulu. Coba diperhatikan. Yang di belakang jangan main-main, jangan ngomong. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu. Apabila telah matang akalnya seseorang, maka sedikitlah ia akan berbicara. Maka dia luwe raos doang. Masih bodoh, masih kuat lo ngeraos. Idza tamma aqlul mar'i, apabila sudah sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, maka perkataannya sedikit. Ini kadang lamun dengan luwe raos senu dia tong kosong nyaring bunyinya. Luwe raos doang. Lamun luwe raos, biasanya orang itu tidak berilmu, tapi orang yang berilmu itu sedikit bicara. Kalau tidak perlu dia tidak bicara. Wa aikin bihumkil mar'i in kana muktsira. Dan yakinlah akan kebodohan seseorang apabila banyak bicara. Baru kena menu masih ngeraos. Saya ulang. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, apabila telah matang akalnya seseorang, maka sedikitlah ia akan berbicara. Wa aikin bihumkil mar'i in kana muktsira, dan yakinlah akan kebodohan seseorang apabila banyak bicara. Nomor 15. Yamutul fata min athratin min lisanihi walaysa yamutul mar'u min athratir rijli. Matinya seorang pemuda adalah lantaran tergelincirnya oleh lisan. Orang mati gara-gara ada ndak orang kelahi tiba-tiba saling ngempuk? Berawal dari apa? Lisan, omongan. Ada ndak orang masuk penjara membunuh orang karena dia langsung membunuh? Tidak. Berawal dari mana? Lisan. Makanya harus jaga lisanmu. Ini diperhatikan.
Mati seorang pemuda adalah lantaran tergelincir oleh lisan. Walaysa yamutul mar'u min athratir rijli, dan tidaklah ia mati dengan sebab tergelincir oleh kakinya. Artinya tidak mungkin ada orang meninggal lantaran kaki paling terpeleset, luka. Terus fa'athratuhu mimpihi tarmi biraksihi, seorang yang tergelincir karena lisannya membuatmu ingin memenggal kepalanya. Wa athratuhu birrijli tabra alal mahli, sedangkan tergelincir karena kaki akan sembuh dengan cepat. Kalau misalnya kita terpeleset kaki kena dengan daun pintu, lukanya kakinya gampang diobat, pakai minyak, pergi suntik. Tapi orang yang terluka gara-gara lisan sampai ia dibawa mati. Apa katanya? Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi bila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Ini sudah. Terus yang halaman 17 sampai 18. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa asaluhu tahta turabi ramimu. Seorang yang berilmu tetap hidup abadi meskipun setelah kematiannya. Ini di belakang ini berapa kali saya peringatkan. Ini diperhatikan. Seorang yang berilmu tetap hidup abadi meskipun setelah kematiannya. Coba, orang berilmu itu selalu disanjung walaupun sudah meninggal dunia. Mana contohnya? Maulana Syah itu. Maulana Syah itu tiap hari, tiap detik, tiap jam ada ndak orang yang tidak menyebut namanya? Tetap ada orang menyebut namanya. Mau di majelis, mau sedang seperti ini, mau belajar, pokoknya semua. Mana buktinya? Mau doa, kan dibacakan. Maulana Syekh selalu dikenang. Apa bunyinya? Yusahibil isbi Maulana Abul Madaris wal Masajid Muassis Nahdlatul Watan Syekh Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid. Kan begitu? Terus itu karena ilmu beliau. Wadzul jali maitun wa huwa yamshi ala thara yazunnu minal ahya'i wa huwa adimun. Lain hal kalau orang bodoh, sedangkan orang yang tidak berilmu dianggap mati padahal ia setengah berjalan di atas tanah. Mun dengan bodoh-dohan walaupun sama si lapa dianggap mati. Dia disebut dengan mayat itu. Orang bodoh itu dikatakan seperti mayat. Orang mati walaupun dia berlenggak-lenggok di atas bumi. Itu makanya mau ndak disebut mayat? Mau ndak kalian berjalan di atas bumi terus ada orang lain mengatakan, mayit, mayat, mau ndak? Orang yang disebut mayit-mayat itu berarti orang yang tidak bernyawa, orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak bernyawa pun sama artinya dengan orang yang tidak berilmu. Ia menyangka dirinya masih hidup, padahal ia hanyalah ketiadaan. Parandin doang jasad itu masih hidup, lagu atin wahmat mati.
Allah Subhanahu wa taala alam. Sampai ke halaman 19 pada bait ke-17. Nanti kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba siapa itu? Bacakan saya nazom matam binaknya sampai halaman 13 saja. Dari 3 sampai 13. Dari nomor 3 sampai 13. Bagaimana? Masih enggak ingat anunya, nazomnya? Darah. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa man talahu wa hazihi tarjamatu fi sarafi atfafa barakah dahanapi. Nazam ini nazam kitab matan bina membahas ilmu saraf untuk pemula. Ilmu nahu disebut bapaknya ilmu, ilmu saraf disebut ibunya ilmu. Tidak sempurna nahu tanpa sarafnya, begitu juga saraf tanpa nahunya. Ayo kawan kita pelajari semua untuk bekal membaca kitab ulama. Semoga penghafal nazam ini berkah, mendapatkan taufik dan juga hidayah, mendapat ridho dari Allah Ta'ala, bahagia dunia. Tasrif perubahan suatu kalimat ditinjau dari kalimat. Tasrif ada 35 babnya, membahas semua wazan. Fiil itu ada 2 bagiannya, fiil sulasi dan rubai rupanya. Fiil sulasi itu 3 hurufnya, fiil rubai 4 hurufnya. Fiil sulasi juga 2 macamnya, sulasi mujarrad dan mazid jenisnya. Sampai di sana aja dulu. Ini nanti malam ini buat yang perempuan. Ya. Ayo ditutup dengan lagu mungkin barang 1-2. Allahu Akbar Tuhanku Rabbi, inikah tanda kau murka lagi?
Di sana sini musibah terjadi, badai dan api, badai dan air, api berganti. Tanda kiamat sudah terjadi, Gunung Merapi meletus lagi. Lahar dan lumpur abu Merapi hancurkan manusia yang lupa diri, hancurkan manusia yang lupa diri. Amba Marijan si juru kunci, jadi korban Merapi. Diajak munsi tidak peduli, terlambat turun akhirnya mati. Terlambat turun akhirnya mati. Waktu bencana ada tandanya, gempa vulkanik di Selat Sumatera, banjir wasiat di ujung Papua. Nauzubillah, apa jadinya? Nauzubillah, apa jadinya? Gunung Berapi meletus juga, anak Krakatau di Selat Sunda, Rinjani Kerinci siap siaga, sewaktu-waktu timbulkan bencana, sewaktu-waktu timbul bencana. Wahai manusia, cepat bertaubat, memohon ampun setiap saat. Salahnya banyak dibuat-buat, Rakib dan Atid aktif mencatat, Rakib dan Atid aktif mencatat. Coba kalau kau itu. Kalau kau suruhku. Kalau kau hendak berkata itu. Darah. Nih. Kalau kau hendak berkata, peliharalah lidahmu. Kalau kau hendak berjalan, peliharalah kakimu. Kalau kau hendak berjalan, peliharalah kakimu. Kalau kau hendak menghadap kepada Allah Rabbimu, luruskan iman dan takwa, sempurnakanlah hatimu. Luruskan iman dan takwa, sempurnakanlah hatimu. Orang yang hendak berkain tentulah menutup aurat, sesuai dengan pituan Al-Quran serta Al-Hadis, sesuai dengan pituan Al-Quran serta Al-Hadis. Orang yang mengaku muslim tentulah hidup beradab, lakunya sopan dan santun, mukanya cantik dan manis. Lakunya sopan dan santun, mukanya cantik dan manis. Kalau kau mencari kawan, carilah sampai ke kubur. Kalau kau mencari Tuhan, patrilah kapur. Kalau kau mencari Tuhan,
fitrilah iman tafakur. Jangan tentang ibu bapa, ditentang badan malarat. Jangan buang hukum syarat, dibuang datanglah laknat. Jangan buang hukum syarat, dibuang datanglah laknat. Ingatlah hidupkan mati, tak mau dengki hianat. Ingatlah Rabbul Izzati, tentulah malu mengobat. Ingatlah Rabbul Izzati, tentulah malu mengobat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi pun Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami bersimpuh mohon padamu ya Allah, limpahkanlah rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Mu pada kami. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan guru-guru kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada lain dapat kami mohon melainkan kepadamu ya Allah. Kami serahkan hidup kami ini ya Allah. Tidak ada yang tahu atas segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kami melainkan Engkau ya Allah. Maka dari itu berikanlah kami semua supaya tetap dalam keadaan sehat walafiat, agar kami dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kami menurut bidang dan bakat kami masing-masing ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal, barokah serta melimpah ruah. Berikanlah kami ilmu yang banyak, barokah, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Berikanlah kami umur yang panjang, umur yang panjang, umur yang panjang, umur yang membawa barokah, bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Umur yang panjang, mati dalam husnul khotimah, dan mudah-mudahan kami semua ya Allah dapat berziarah ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima ya Allah. Terimalah doa-doa kami ini ya Allah, terimalah hajat kami ini ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, fastajib lana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasilfu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khairi wa na'udzubika min fujatil syarri. Duhai Allah, berikanlah kami kebaikan secara tiba-tiba, hindarkanlah kami dari mara bahaya dan musibah yang datang secara tiba-tiba. Berikanlah kami kebaikan secara tiba-tiba, hindarkanlah kami dari mara bahaya dan musibah yang datang secara tiba-tiba. Berikanlah kami kebaikan secara tiba-tiba, hindarkanlah kami dari mara bahaya dan musibah yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, fastajib lana ya Allah. Hadza du'auna kama amartana, fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita tutup dengan sholat duha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.